Ya pemirsa, Kompol Cak Putranto, tersangka kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, dipecat dari Polri berdasarkan sidang kode etik. Mengikuti jejak Verdi Sambo, Kompol Cak Putranto mengajukan banding. Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kompol Cak Putranto karena terbukti menghalangi penyidikan atau melakukan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain sanksi PTDH, Kompol Cak Putranto juga diberikan sanksi etik, yakni perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta sanksi penahanan berupa penempatan khusus atau patsus di Biro Provos Polri selama 24 hari ke depan. Atas putusan tersebut, Kompol Cak Putranto kemudian mengajukan banding dan Polri akan segera menggelar sidang lanjutan. Memutuskan secara kolektif kolegial pelanggaran terkait menyangkut masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Polri juga menggelar sidang kode etik terhadap satu tersangka lain kasus obstruction of justice, yakni Kompol Baikuni Wibowo. Sementara itu pada pekan depan Polri akan melanjutkan sidang kode etik terhadap 4 tersangka obstruction of justice lainnya. Di antaranya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Hakim, serta AKP Irfan Widianto. Ya pemirsa, 7 perwira polisi menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo, sang otak pembunuhan, adalah salah satunya. Direktorat Siber Barreskrim Polri menetapkan 7 tersangka dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agung Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, AKP Irfan Widianto, dan yang terakhir ditetapkan adalah Irjen Verdi Sambo. Para tersangka tersebut berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Secara bergiliran, para tersangka menjalani sidang kode etik sejak Kamis. Tentunya dari Biro Watprov ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui, mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Polri menargetkan berkas perkara ke-7 tersangka akan dilimpahkan ke Kejagung pekan depan. Sementara sisa 28 dari 35 personel kepolisian baru akan menjalani sidang usai ke-7 tersangka selesai disidang. Sejauh ini polisi telah memeriksa 97 polisi dalam perkara obstruction of justice. Ya pemirsa, Verdi Sambo telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan demikian, kini Sambo menyandang status tersangka dalam 2 perkara berbeda, yaitu obstruction of justice dan otak pembunuhan Yosua. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo kini harus menyandang status tersangka di 2 perkara berbeda dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Selain sebagai tersangka otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sambo telah lebih dulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada 25 Agustus lalu. Sidang berlangsung selama 17 jam, yang berujung pemberhentian Sambo tidak dengan hormat. Sambo dinyatakan melanggar 7 kode etik yang salah satunya terkait pemufakatan tindak pidana. Meski Sambo telah menyatakan banding, Polri belum menerima memori banding tersebut. Untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3 dan sepatnya juga
akan berproses. Dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya, 21 hari memori banding. Ya, ulangi 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak, nanti hasilnya akan saya sampaikan juga. Setelah menjadi tersangka obstruction of justice, sebelumnya Sambo telah menjadi tersangka otak pembunuhan Brigadir Joshua sejak 9 Agustus lalu. Sambo diduga memerintah Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua serta merancang skenario seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam perkara ini, Sambo menjadi tersangka bersama Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan istrinya Putri Chandrawati. Dan pemirsa, Irjen Pol Verdi Sambo kembali membuat surat. Dalam surat yang diunggah istri Brigjen Hendra itu, Sambo menjelaskan mengenai perusakan CCTV di rumah Duren 3 Jakarta. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Verdi Sambo kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra, Seli Syah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Verdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya. Semuanya akan dibuktikan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sebelum menjalani sidang etik, Verdi Sambo menulis surat khusus mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Pada awal surat, Verdi Sambo mengungkapkan penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang harus ditanggung senior hingga rekan sejawatnya di Polri. Selain berharap permintaan maaf diterima, ia pun siap menjalankan konsekuensi hukumannya. Dan pemirsa, tim penyidik Barreskrim Polri tengah mengebut berkas perkara 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang berstatus P19. Tim penyidik meyakini dapat segera mengembalikan berkas perkara Sambo dan kawan-kawan ke Jaksa Penuntut Umum. Pasca rekonstruksi yang digelar pada 30 Agustus lalu, tim penyidik Barreskrim Polri tengah melengkapi berkas perkara Sambo CS usai dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menilai tim penyidik Polri harus melengkapi berkas perkara kelima tersangka secara material atas pembunuhan Brigadir Joshua. Penyidik Polri pun saat ini mendalami kelengkapan berkas perkara berdasarkan arahan Jaksa Penuntut Umum. 5 berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke JPU dan 5-5-nya sudah mendapat P19. Artinya bahwa fokus dari penyidik segera menuntaskan berkas perkara yang dikembalikan oleh JPU dengan berbagai catatan dan juga petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ya, agar segera mungkin setelah berkas disempurnakan oleh penyidik dikembalikan lagi ke JPU, harapan kita juga dari hasil komunikasi yang intens, ya semoga bisa segera P21. Kalau P21 nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman, ya pelimpahan tahap kedua, baik barang bukti dan tersangka nanti akan kita sampaikan kepada teman. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Zumana telah mengembalikan berkas perkara Sambo CS pada 29 Agustus lalu.